Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nur Hayati. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang nilai optimum pada program linear. Nah, pada video sebelumnya juga kakak sudah membahas tentang nilai optimum ini. Cuman yang kakak beri contoh di situ cara mencari nilai maksimumnya. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara mencari nilai minimum pada program linear. Nah, biar lebih paham ya, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, sebelum kakak bahas contohnya, jangan lupa di like dan di subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kakak bahas ya. Nah, contoh di sini tentukan nilai minimum dari fungsi f(x) ya, sama dengan 5x ditambah y dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, di sini ada dua buah persamaan. Dari persamaan ini nanti kita cari nilai minimumnya. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya ya. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah mencari titik koordinatnya. Nah, sama seperti video kakak sebelumnya ya, cara mencari nilai maksimum. Ini tidak jauh berbeda, cuman yang bedanya nanti di hasil akhir. Karena di hasil akhir berarti kalau nilai maksimum nilai tertinggi. Nah, kalau nilai minimum ya berarti nilai terendahnya nanti yang akan kita ambil. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti video kakak sebelumnya. Nah, oke, kita cari titik koordinatnya terlebih dahulu ya. Cari titik koordinat. Oke, untuk persamaan pertama, 3x ditambah y besar sama 15. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bikin sebuah tabel seperti ini, tabel kecil ya. Di sini ada 3 buah kolom. Nah, di kolom pertama isi x dan y. Nah, di kolom kedua x-nya 0, di kolom ketiga y-nya 0. Nah, kita masukkan ke persamaan. Nah, untuk x-nya 0, di sini kita ganti x-nya 0, berapa y-nya? Konstanta kita bagi koefisien. Nah, koefisien y di sini yaitu 1, berarti 15 dibagi 1, 15. Nah, kemudian kita masukkan y-nya. Berarti berapa x-nya? 15 dibagi 3 berapa? 5. Dapatlah kita titik koordinat untuk persamaan yang pertama ini 0,15. Di persamaan kedua 5,0. Nah, begitu pula untuk persamaan yang kedua ya, yaitu x ditambah 2y besar sama dengan 10. Dengan cara yang sama, kita bikin sebuah tabel kecil. Nah, di sini untuk kolom pertama x dan y, kolom kedua x-nya 0, kolom ketiga y-nya 0. Nah, kita masukkan untuk x-nya 0. Dan berarti di sini berapa y-nya? 10 dibagi 2 yaitu 5. Kemudian kita masukkan y-nya 0. Berapa x-nya? 10 dibagi 1 yaitu 10. Dapatlah kita titik koordinat dari persamaan kedua yaitu 0,5. Kemudian 10,0. Nah, setelah dapat kita titik koordinatnya, nah di sini kita bisa langsung menggambar ya. Nah, ini koordinat kartesiusnya. Langsung saja kita masukkan titik koordinat pada persamaan yang pertama yaitu 0,15. Berarti x-nya 0, y-nya 15. Berarti titiknya ke atas atau ke sebelah kanan? Ke atas ya. Sini titiknya. Nah, kemudian 5,0. Berarti x-nya 5, y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Nah, ini persamaan pertama ya. Langsung saja kita hubungkan garis dari kedua buah titik ini. Nah, setelah dihubungkan, nah kemudian persamaan yang kedua yang akan kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Oke, nah titiknya yaitu 0,5. Ini dia ya, 0,5. Nah, berarti x-nya 0, y-nya 5. Berarti di sini titik koordinatnya. Kemudian 10,0. Berarti x-nya 10. Berarti di sini dia titiknya. Nah, sama seperti persamaan pertama, kita hubungkan kedua buah garisnya.
Maksudnya kedua buah titiknya ya. Nah, setelah kakak hubungkan, ini sudah terbentuk ya. Ini persamaan pertama garisnya. Ini persamaan kedua garisnya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, nah sekarang menentukan wilayahnya. Apakah nanti wilayah dari kedua buah persamaan ini arahnya ke atas atau ke bawah? Nah, karena di sini kita belum tahu ya arahnya kemana, nah kita cari titik ujinya. Oke, kita cari titik uji. Titik uji. Di mana titik uji ini dia adalah 0,0 ya. Nah, X-nya 0, Y-nya 0. Ini kita masukkan dia ke persamaan pertama dan ke persamaan kedua. Oke, kita masukkan dia ke persamaan pertama. 3X ditambah Y besar sama dengan 15. Kita ganti X dan Y-nya dengan 0. Berarti di sini 3 dikali 0 ditambah 0 ya. Nah, besar sama 15. 3 dikali 0, 0. Ditambah 0 berarti 0 ya. 0 besar sama dengan 15. Betulkah 0 besar dari 15? Salah ya. Jadi pernyataan ini dia salah. Tidak mungkin 0 besar dari 15. Nah, karena di sini 0-nya boleh dikatakan tidak masuk wilayah HP ya. Berarti, nah pada garis pertama ini dia garis pertama ini. Kalau saya arsir ke bawah nih, ke bawah saya arsir ya, apakah masuk 0? Masuk ya. Sedangkan 0 di sini tidak masuk wilayah HP. Berarti arsirannya kemana? Ke atas. Nah, ini arsiran untuk persamaan pertama ya, arahnya ke atas. Nah, begitupun untuk persamaan yang kedua. Kita lakukan titik uji ya, titik uji. Oke, di sini saja. X ditambah 2Y besar sama dengan 10. Nah, kita ganti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ditambah 2 dikali 0 besar sama dengan 10. Berarti di sini 0 ditambah 2 dikali 0 berapa? 0 ya. Berarti di sini saja saya sambung. Berarti 0 besar sama dengan 10. Nah, betulkah 0 besar sama dengan 10? Salah ya. Salah karena di sini pernyataannya salah, berarti 0 juga tidak masuk wilayah HP. Jadi arsirannya kemana? Kalau garis kedua ini saya arsirnya arahnya ke bawah, berarti 0 masuk. Nah, sekarang 0 dia tidak masuk, berarti arahnya ke atas. Nah, ini setelah kakak arsir untuk garis yang kedua ya. Nah, dari gambar ini, kira-kira manakah wilayah HP? Nah, wilayah himpunan penyelesaian ini ya adik-adik ya. Jadi cara menentukannya dari gambar ini. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Manakah wilayah di sini yang sama-sama kena arsir? Nah, apakah wilayahnya yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Yang ini ya. Inilah wilayah yang sama-sama kena arsir. Nah, dia wilayahnya ya, wilayah yang sama-sama kena arsir tersebut. Ini dia. Kakak perjelas di sini wilayahnya yang mana ya? Ini dia wilayah arsirannya. Nah, inilah wilayah himpunan penyelesaiannya, yaitu wilayah HP-nya. Nah, dari wilayah HP ini nanti baru bisa kita masukkan dia atau kita cari nilai minimumnya. Nah, titiknya yang mana saja? Nah, yang titik yang boleh dikatakan wilayah yang kena arsir ya. Titiknya yang kena arsir ini yang kita ambil, yang sama-sama kena arsir. Titik pertama ini ada 10,0. Kemudian ini kita belum tahu titiknya berapa ya. Nanti kita cari. Kemudian titik yang ketiga 0,15. Nah, apakah titik ini masuk, Kak? Ini juga masuk? Tidak ya. Nah, ini gimana? Tidak juga. Karena yang kita ambil di sini wilayahnya yang sama-sama kena arsir. Berarti ada 3 buah titik. Nah, karena di sini kita belum tahu ini titiknya berapa.
Nah, kalau mungkin adik-adik bikinnya di buku peta ya. Nah, di sini langsung kita bisa melihat titiknya berapa. Nah, biasanya kalau dalam ujian UN ini sering keluar soal-soal seperti ini. Dia tidak boleh dikatakan untuk titik koordinatnya ada yang langsung seperti yang kakak buat ini. Nah, ada yang langsung 5, 10, 15. Jadi kita tidak tahu ya. Nah, titik P ini, misalkan di sini titiknya kakak beri di sini titik P ya. Nah, jadi kita tidak tahu berapa titik P ini. Nah, cara mencari titik P ini, nah karena adik-adik sebelumnya juga sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi di sini karena kita ada dua buah persamaan, jadi bisa kita gunakan SPLDP. Boleh cara substitusi, eliminasi, campuran ataupun grafik ya. Nah, kita yang paling gampang saja kita ambil yaitu cara campuran ya. Nah, langkahnya oke, di sini saja kita sambung ya. Cari titik P. Persamaan pertama ada 3X ditambah Y sama dengan 15. Kemudian ada X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, seperti video kakak sebelumnya, kalau kita menggunakan metode campuran ya. Nah, kita ambil salah satu di sini koefisiennya. Apakah koefisien dari variabel X atau koefisien dari variabel Y? Nah, misalkan di sini kita ambil koefisien dari variabel X, yaitu ada 3 dan 1. 3, 1. Kita balik ya, berarti di sini 1, 3. Nah, kemudian 1 dan 3 ini kita kalikan ke masing-masing persamaannya. 1 dikali 3X berapa? 3X. Kemudian 1 dikali Y berarti di sini tambah 1Y. Boleh tulis satunya, boleh tidak. Kemudian 1 dikali 15 15. Nah, kemudian begitupun untuk yang 3 ini kita kalikan ke persamaan 2. 3 dikali X 3X. Kemudian 3 dikali 2Y berarti di sini 6Y sama dengan 3 dikali 10 yaitu 30. Oke. Nah, setelah masing-masingnya kita kalikan, berarti di sini karena ada koefisiennya yang sama, berarti langsung kita eliminasi. Nah, kita kurangkan ya. 3X kurang 3X habis, kemudian Y dikurang 6Y, berarti Y dikurang 6Y yaitu min 5Y. Sama dengan 15 dikurang 30, berarti min 15. Nah, setelah itu kita langsung kita cari Y-nya. Supaya hilang min 5 ini kita apakan dengan min 15? Kita pindah ruaskah atau kita bagi? Kita bagi. Berarti min 15 dibagi min 5 berapa? Yaitu 3. Negatif dibagi negatif jadi positif. Nah, setelah dapat kita Y-nya 3, langsung kita cari X-nya. Nah, untuk mencari X ini, kita substitusikan dia ke persamaan. Apakah ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua? Nah, kita pilih yang paling gampang ya. Boleh ke persamaan 1, boleh. Langsung saja. Berarti di sini substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 1. Oke. Nah, 3X ditambah Y sama dengan 15. Langsung kita ganti Y-nya ini dengan 3. Berarti di sini 3X ditambah 3 sama dengan 15. Oke, lanjut. 3X. Nah, 3 ini kita apakan dengan 15? Apakah kita bagi atau kita pindah ruas? Nah, karena di sini lambangnya di sini tambah ya, berarti harus kita pindah ruaskan. Berarti 15 menjadi apa? Positif atau negatif? Kalau kita pindah ruas, kalau di 3 ini dia positif, berarti kalau kita pindah ruas jadi negatif. Nah, lanjut. 3X sama dengan 15 dikurang 3 berapa? 12.
12. Nah, lanjut kita cari X-nya. 3 ini kita apakan supaya hilang 3-nya? Kita bagi, karena di sini lambangnya kali ya. Berarti 12 kita bagi 3. Nah, dapatlah kita nilai X-nya itu berapa? 4. Nah, kita perolehlah X-nya 4, Y-nya 3. Berarti titik P-nya berapa? X, Y ya. X, Y. Berarti X-nya 4, Y-nya 3. Setelah dapat kita titik P-nya. Nah, setelah dapat kita keseluruhan titik dari wilayah HP ini, langsung kita masukkan dia ke dalam tabel. Oke, ini dia tabelnya. Nah, di mana titik yang pertama yaitu 10,0 ya. 10,0. Nah, titik yang kedua berapa? Ini titik P-nya tadi yang telah kita cari, yaitu 4,3. 4,3. Oke. Nah, kemudian titik yang terakhir yaitu 0,15. 0,15. Oke. Nah, setelah dapat kita ke semua titik dari wilayah HP ini, langsung saja kita masukkan ke fungsi fx-nya. Nah, di sini X dan Y-nya kita ganti dengan yang titik ini. Ini kan X 10, Y-nya 0 ya. Berarti di sini 5 dikali 10 berapa? 50. Ditambah, ini dia ya, tambah di sini Y-nya berapa? 0. Berarti 50 ditambah 0 berapa? 50. Nah, begitupun untuk titik yang kedua. Berarti di sini 5 dikali 4 20. Ditambah Y-nya berapa? 3. Berarti di sini 23. Nah, titik yang terakhir 5 dikali 0 berapa? 0 ya. Ditambah Y-nya 15. Berarti 0 ditambah 15, 15. Nah, setelah dapat kita di sini 50, 23, 15, kira-kira kalau yang ditanya di sini adalah nilai minimumnya, berarti nilai yang terendah ya. Berapa nilai terendah yang telah kita cari ini? Yaitu 15. Nah, kalau soalnya diganti, misalkan ditanya adalah nilai maksimum, berarti nilai tertinggi. Nah, nilai tertingginya berapa? 50. Karena yang ditanya adalah nilai minimum, berarti di sini nilai minimumnya yaitu 15. Nah, inilah hasilnya yang telah kita cari ya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang cara mencari nilai optimum ini ya. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.